Dukanya sih banyak sih Bang, dari awal mencalonkan ketua angkatan yang awalnya dimarah-marahin, ya dijelek-jelekin. Awalnya sih banyak sih keluhan, apalagi dulu kayak wah gue kayak kurang dapet dukungan banget dari angkatan gue. Tapi gue nggak bisa jadi ketua angkatan kalau gue nggak ada mereka juga Pak. Kalau mau jadi ketua angkatan itu gue harus Halo, balik lagi di channel gua HDG. Di video kali ini gua mau ngobrol lagi sama salah satu mahasiswa di Bandung. Nah, di sini sekarang udah ada Yuriko Jordan Hambali. Oke, gimana kok kabarnya kok? Baik Bang. Oke. Nah, di sini gua pengen nanya-nanya sih soal pengalaman dia setelah mengalami beberapa kali fase kuliah gitu ya. Nah, kok lu tuh sekarang semester berapa sih kok? Gua semester 6. Lu semester 6 jurusan? Jurusan Digital Public Relation. Digital Public Relations ya, semester 6. Nah, berarti kok lu semester 6 berarti lu pernah ngalamin kuliah offline dong sebelumnya? Iya betul, kuliah offline. Oke, kuliah offline. Nah, lu berarti dari semester berapa ke semester berapa lu kuliah offline? Dari kuliah offline tuh dari semester 1 pertama. Dari semester 1 sampai semester kemarin tuh 4 kalau nggak salah. 4 menjelang 5 lah ya, Iya, mungkin ya. menjelang 5. 4 menjelang 5. Oke, nah, kok apa sih yang ngebedain lu kuliah? Kan lu udah ngerasain kuliah offline ya, jelas, dan sekarang udah masuk kuliah online ya. Nah, apa sih yang menurut lu kangenin? Yang menurut lu kangenin dari kuliah offline dengan kuliah online? Kalau kuliah offline yang gue kangenin sih ketemu orang-orangnya yang pertama ya. Terus karena gue ya dipercaya juga sebagai ketua angkatan. Wis, jadi lu ketua angkatan nih? Gue ketua angkatan. Lu angkatan berapa sih sekarang? Gue angkatan 18. 18, oke, lu ketua angkatan. Ketua angkatan 18. Terus yang gue kangen juga ya ketika gue jadi ketua angkatan gue ketemu namanya struggle di angkatan. Terus gue ngelarin masalahnya, terus gampang banget kalau misalkan buat ngelarin masalahnya ketemu sama anak-anak gitu. Jadi memang ketemu bersosialisasi secara langsung gitu. Ya betul. Dibandingin online sekarang. Online. Terus pengalaman lu online sekarang gimana sih? Kalau boleh jujur, pengalaman online sekarang tuh gimana ya? Agak tugasnya sih, tugas dari kampusnya, terus pusing juga karena dikejar deadline yang benar-benar mepet banget. Karena hampir semua mata kuliah banyak semuanya tugasnya. memberikan tugas Ya gitu. betul. Dan semuanya deadline-nya mepet-mepet. Betul. Ya, memang resiko ya. Jadi kuliah online ini memang membuat orang tanpa jarak, jadi tugasnya bisa bertubi-tubi gitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan lu nemu dosen yang baik, nggak begitu banyak tugas ya. Aduh, kok lu kan sebagai ketua angkatan nih kok. Iya Pak. Ketua angkatan nih fungsinya apa sih kok? Ketua angkatan itu fungsinya tuh kalau di jurusan gue ya atau di kampus gue tuh, kalau ketua angkatan itu sebagai jembatan antara kaprodi dengan mahasiswanya. Jembatan antara kaprodi dengan mahasiswa. Ya, ketika ada info terbaru di jurusan kita, di prodi kita, itu langsung dari prodi langsung ketua angkatan langsung ke angkatannya. Jadi biar jalurnya aman aja gitu Pak. Nah, alur komunikasinya. Bedanya antara lu ketua angkatan sama hima itu apa? Ketua angkatan sama hima itu beda Bang. Kalau ketua angkatan itu ya buat ngejaga angkatannya. Kalau hima itu yang mengayomi sama ngerangkul seluruh mahasiswa prodi itu. Ngerangkul antara prodi dengan semua angkatan Ya, gitu ya. Kecuali kalau di hima kita kan, kalau yang dulu Riko alamin itu ada yang namanya koordinator angkatan. Di dalam himanya sendiri. Ya, himanya sendiri. Tapi koordinator angkatan itu kalau di job desk itu untuk mengayomi seluruh angkatan di prodi tersebut. Jadi beda dari kalau hima ya ngurusinnya dari internalnya. Kalau koordinator angkatan lebih ke eksternal dan internalnya. Oke, tapi lu sendiri ketua angkatan tuh masuk dalam komponen hima nggak sih? Enggak. Oh enggak, terpisah. Berarti lu istilahnya panglimanya di angkatan gitu. Panglimanya di angkatan. Wah, gila ini ternyata panglimanya di angkatan. Ngeri juga nih. Dia bisa ngeluarin berapa ratus orang tuh berarti kok satu angkatan kok. Dengan sekali perintah doang. Kok terus ketika lu jadi ketua angkatan, namanya ketua angkatan ya? Ketua angkatan. Ketua angkatan. Lu ketua angkatan tuh dipilih sama kayak hima gitu. Ada voting, ada pemilihan. Ketua angkatan dipilih sama mahasiswa angkatan 18. Seluruh mahasiswa? Iya, seluruh mahasiswa. Berarti sama kayak hima dong? Sama kayak hima, tapi kalau hima tuh lebih ke keseluruhan seluruh angkatan.
Kalau Riko angkatan Riko doang. Oh, oke. Hima itu sama seluruh satu jurusan ya? Satu jurusan. Kalau ini hanya satu angkatan. Satu angkatan. Oh, oke. Berarti pemilihannya voting gitu atau gimana? Lu ada kampanye dulu sebelumnya atau gimana? Kampanye ada dulu waktu Riko mencalonkan sebagai ketua angkatan. Kampanye itu di pas ospek jurusan. Oh, ketika awal masuk berarti ya? Iya. Lu kampanye? Kampanye. Tapi ya gitu, kayak ngasih tahu visi misi gue sebagai ketua angkatannya aja. Oh, terus waktu lu dulu pemilihan ada berapa calon? Kalau di Jangan-jangan lu cuma sendirian nih calon? enggak lah. Oh enggak? Gue punya saingan juga, Bang. Oh, saingan terberat gitu ya? Terus waktu kalau Lu berapa calon lu? calonnya tuh Ada 2, ada 3? dari awal masuk tuh mencalonkan ada 5. Cuma yang Wah, banyak juga ya. yang bertahan sampai akhir cuma 3 orang. Kok proses jadi ketua angkatan tuh kayak gimana sih kok? Proses jadi ketua angkatan itu jadi awalnya dipanggil suruh ngumpul nyari masa. Nyari masa sama cutting, karena di situ cutting kayak pengen ngeliat nih pentolan-pentolan di angkatannya kayak gimana gitu kan. Oke. Jadi waktu itu lagi kelas di Itu awal semester 1 ya? Iya, semester 1. Itu pas setelah ospek dari kampus. Dapat kabar di cutting suruh ngumpulin kira-kira 50 orang lah di kantin gitu. Kalau misalkan kelihatan At least itu satu kelasan lah ya. Iya, itu satu kelasan, tapi di situ jurusan gua alhamdulillah lebih. Oh, oke. Akhirnya lebih kelihatan nih sama cutting ini, oh ini nih pentolan-pentolannya. Karena di situ yang Riko yang gerakin sama temen Riko. Ada sahabat Riko juga yang dia harusnya nyalonin sebagai ketua angkatan, cuma dia lebih memilih gue bantuin dari belakang aja. Oh, oke. Dia lebih mengusung lu gitu. Ya, terus akhirnya waktu itu kumpul lagi, ditanya kira-kira ada yang pengen jadi ketua angkatan nggak? Dari 50 orang itu? Dari semuanya, seluruh ini. Terus akhirnya gue ngajuin diri karena gue pede di situ. Gue ngerasa dari awal gue masuk kampus sampai gue dinyalonkan diri sebagai ketua angkatan, itu gue ngerasa vokal aja, gue merasa diterima di angkatan gue. Akhirnya gue maju. Terus udah gitu, gue masuk grup ketua angkatan dan banyak prosesnya ya. Setiap malam gue suruh ngumpul. Jadi kalau mau jadi ketua angkatan itu gue harus, kalau di jurusan gue lebih ke komunikasi. Jadi gue di brainstorming dan gue harus berpikir cepat aja gitu, Bang. Sama si mereka? Sama merekanya tuh. Jadi gue harus nyelesain case itu kayak gimana dan ya harus bisa gitu. Gue diajarin tentang inisiatif, gue diajarin tentang mendengarkan, gue diajarin tentang berpikir kreatif, problem solving gitu ya, problem solving. Terus gue diajarin tentang beretitude, gue diajarin tentang pemimpin dan memimpin. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Wow, banyak juga ya ternyata Banyak, prosesnya. tapi dari semua yang diajarin sama kating-kating gue itu masuk banget ke gue, Bang. Dari mulai pegangan banget lu. Pegangan banget. Dari gue sebelumnya nggak bisa, yang gue nggak bisa pay attention sama orang, gue jadi pay attention sama orang. Terus yang gue asalnya nggak inisiatif, gue lebih inisiatif gitu, Bang. Banyak yang materi-materi yang kating-kating gue sampein ke gue terus kepake sama gue di kehidupan gue. Wih, jadi bukan cuma di dalam kampus, tapi juga bisa di luar, bisa bermanfaat di luar. Bisa bermanfaat juga. Bisa di luar. Mantap lah pokoknya. Nah, lu tuh ketua angkatan punya struktur nggak kayak Hima? Nggak ada. Cuman ketua angkatan lu doang, toh? Iya, ketua angkatan, toh. Oh, ada struktur, Pak. Bang, saya lupa. Strukturnya itu dari ketua angkatan. Kalau yang nggak jadi ketua angkatan itu jadinya panglima. Jadinya komandan. Komandan. Iya. Komandan jadi di bawahnya ketua angkatan. Oh, di bawah komandan. Jadi ketua angkatan tuh punya perpanjangan tangan lah gitu ya. Yang bantu juga. Oh, gitu. Tapi kalau yang gua rasain, kalau gua jadi ketua angkatan, gua nggak punya bawahan. Oh. Dia sama rata aja sama mahasiswa biasa. Iya. Jadi ya, gua nggak bisa jadi ketua angkatan kalau gua nggak ada mereka juga, Pak. Wih, gila. Mantap juga nih prinsipnya. Mantap. Kok lu berarti ketua angkatan sudah hampir 3 tahun ya kok? 3 tahun ya? Iya, hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun. Suka duka lu jadi ketua angkatan apa sih kok? Ngomong duka dulu dia ya. Duka dulu. Kalau duka dulu, dukanya sih banyak sih, Bang. Dari awal mencalonkan ketua angkatan yang awalnya marah-marahin, ya dijelek-jelekin lah pokoknya. Kasar-kasar, ditai-tai. Lu tinggi gede gini lu ada yang berani marah-marahin dulu? Wah, tetap ada.
itu kan nanti mental juga kan. Tapi alhamdulillahnya mental Riko emang udah dari dulu udah keras banget. Udah dididik dari kecil udah keras lah. Udah keras lah pokoknya. Terus dukanya tuh ya ketika gua butuh angkatan gua ada yang ada juga yang tidak ada gitu. Ada yang ngebantu, ada yang enggak gitu. Ketika gua harus menggiring angkatan gua ke acara di jurusan, kadang ada yang ngerespon, ada juga yang enggak gitu. Itu dukanya sih. Cuma ya gua ngerasa semua orang punya kesibukan masing-masing, jadi gua nggak bisa maksa juga kan. Ya. Lu intinya menghimbau mereka sesuai dengan arahan dari pihak prodi gitu ya. Ya betul. Dukanya tuh itu. Terus sukanya sih banyak sih. Apa tuh? Gua lebih dikenal di jurusan. Lebih dikenal di jurusan. Terus gua juga alhamdulillahnya dikenal di jurusan sampai dikenal juga satu Telkom. Wow, sampai satu universitas lu dikenal. Sempat gue pas jadi ketua angkatan tuh gue ditanya sama anak MBTI, lu ketua angkatan PR ya gitu. Sama jurusan lain gitu. Sama jurusan lain. Oh iya bang, gini gitu lah. Oh, sampai dikenal satu universitas ya? Ya dikenal juga sama dosen-dosen, jadi lebih deket lah sama dosen gitu. Soalnya kalau ada apa-apa kan di angkatan tuh kalau ada masalah larinya ke Riko lagi. Oh, karena lu diminta bantu menjembatani angkatan lu gitu ya. Betul, lu nggak bisa berlaku sewenang-wenang ya? Betul. Betul. Kalau lu macam-macam udah gampang tinggal nih si Riko nih gitu ya. Iya betul. Makanya ngelangkah tuh harus hati-hati banget. Ngelangkah harus hati-hati ya. Kok yang paling menurut lu paling unik atau paling berat ketika lu jadi ketua angkatan menyelesaikan sebuah masalah di angkatan lu apa sih kok? Lu apa aja sih yang lu urusin gitu? Ya berbagai macam masalah, banyak case sih Pak, Bang. Banyak case yang gua beresin di angkatan gua. Kayak mau disebutin case? Boleh sebutin. Salah satunya case tuh di angkatan gue tuh ketika rame-rame lagi TikTok. Oke. Ada mahasiswa di angkatan gue yang bikin TikTok sampai naik gedung FKB dan itu viral di Instagramnya. Naik di gedung paling atas maksudnya? Ya di salah satu Instagram Univ di Bandung. Oh, viral. Di repost gitu ya? Ya, terus ketahuan sama dosen, telepon lah Riko kayak, di mana nih, samperin ke ruang prodi gini. Ya udahlah Riko nyamperin, akhirnya dapat omongan. Riko harus ya dikasih tahu kan, kamu sebagai ketua angkatan harus nyontohin yang bener dong buat angkatan kamu, jangan nyontohin yang nggak bener. Padahal Riko nggak salah apa-apa di situ kan. Lu emang ikutan juga? Enggak. Oh, enggak. Gue nggak tahu apa-apa di situ karena gue nggak ada kelas. Ya. Terus tiba-tiba ditelepon suruh datang, dimarahin lah kayak gitu. Ya udah akhirnya Riko lagi yang kena. Dan tapi lu langsung brief ngomong ke orang-orang itu. Ya akhirnya Riko pertemukan nih orang-orang itu ke prodi juga, ke prodi, akhirnya dapat tunjangan gitu ya. Apalagi nih kok selain itu ya adalah mahasiswa bandel yang di kampus yang gimana ya Bang, yang kan remaja nih lagi aktif-aktifnya nongkrong kan ya, dikit-dikit asem, nggak bisa ngerokok kan di kelas, akhirnya ya kalau lari ke tangga emergensi ya bilangnya, bisa dibantu. Akhirnya ngerokok. Tangga darurat. Akhirnya pada ngerokok lah mahasiswa. Curi-curi tempat sama curi-curi waktu. Akhirnya ngerokok, ketemu lah sama salah satu dosen tapi jurusan lain. Oke. Akhirnya si dosen jurusan lain ini ngelapor ke Kaprodi. Akhirnya Kaprodi nelfon Riko lagi, gitu aja terus Bang. Oh gitu, terus lu disuruh nyelesain lagi. Terus yang paling besar tuh ketika ada masalah sama jurusan lain sih. Oh gitu. Itu pernah kayak gitu? Kalau jurusan Riko sendiri pernah. Boleh diceritain nggak masalahnya apa sih? Jadi masalahnya itu kan dulu tuh sampai tawuran gitu enggak? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Jurusan Riko tuh dulu nggak punya hima. Oke. Baru punya hima tuh ketika Riko semester 3 atau 4 dulu. Terus Riko masih gabung sama jurusan sebelah, hima bareng. Di situ tuh ada anak maba 19 baru masuk, tapi di catcalling sama jurusan lain. Nah, si maba ini jurusannya Ilkom. Jurusan Ilkom, dan yang catcalling ini ngaku-ngaku jurusan PR. Padahal itu jurusan bukan jurusan ini. Bukan jurusan PR atau Ilkom. Jadi dia bawa nama PR Ilkom aja. Sudah gitu akhirnya ngelapor lah si maba ini, cewek ini ke pihak Ilkom. Pihak Ilkom ngelapor ke PR. Nah kebetulan di PR ini karena dulu masih gabung himanya, jadi Riko tuh ditaruh di koordinator angkatan. Udah ngerangkum sebagai ketua angkatan, ngerangkum juga sebagai jenderal, bangga jenderal. Akhirnya
dipanggil lah Riko sama Jenderal Ilkom juga, ngobrol, ketemu nih anaknya, akhirnya itu bukan itu yang ngaku anak PR sama Ilkom. Anak jurusan lain. Akhirnya dipertemukanlah jenderalnya jurusan yang ngaku anak PR sama jenderalnya Ilkom sama PR. Gitu. Awalnya ya kesel sih kenapa harus bawa nama PR ngaku gitu ya, karena kebetulan PR juga ya masih baru-baru juga kan. Terus kayak ya udah akhirnya mau gimana ngobrol baik-baik, akhirnya kekeluargaan lah, akhirnya yang turun tangan tuh bukan jenderal juga tapi ke wakahimnya kahimnya sama wakahimnya. Pada waktu itu ya, Iya. langsung diselesaikan semua dan clear tanpa ada pertumpahan darah. Clear tanpa ada pertemuan. darah. Ini gue curiga nih kalau ketua angkatannya sebesar ini. Tinggi gede loh ini ya. Oke, jadi kok istilahnya lu tuh kebagian cuci piring ya? Kasar cuci piring. Ya, jadi lu ngebersihin semua hal yang memang berurusan dengan angkatan lu. Betul. Tapi selama ini lu apa ya? Lu pernah ngeluh nggak sih? Atau lu ya udah gue nyaman aja sih, jadi ya gue terima aja gitu. Ya awalnya sih banyak sih keluhan, apalagi dulu kayak wah gue kayak kurang dapet dukungan banget dari angkatan gue, tapi gue ngerasa paling vokal. Bentar, lu tuh satu angkatan berapa ratus orang sih? Gue tuh angkatan 200 ada? Enggak, 200 pak, ada 200 orang ada 200 lebih. 200 lebih ada. Orang lu ngerasa nggak didukung sama 200 orang? Gue ngerasanya cuma beberapa doang yang ngedukung gue, karena gue ngerasain itu doang. Tapi yang kan gimana ya bang? Yang gue tahu ngedukungnya cuma segitu aja. Cuma di belakang tuh ternyata ada yang ngedukung lagi gitu, tanpa yang gue ketahui. Gitu. Mereka sebenarnya ngedukung cuma nggak vokal aja. Nggak vokal. Terus yang gue pede jadi ketua angkatan, gue ngerasa vokal aja jadi di angkatan gue. Jadi lu benar-benar harus bijak ya, lu nggak boleh memihak sana sini biasanya gitu ya. Betul. Jadi ternyata memang banyak juga yang lu lakuin di ketua angkatan gitu ya. Betul. Khususnya buat angkatan lu sendiri ya. Jadi lu benar-benar menjaga, memageri si ketua angkatan lu gitu ya. Entah di internal maupun di jurusan lain gitu. Ya, betul. Dan ketua angkatan juga kerjasama bareng Hima sih sebenarnya. Karena ketua angkatan di luar dari Hima, jadi Hima kerja bareng sama ketua angkatan. Jadi ketika Hima ada info tentang Hima juga, Hima lari ke ketua angkatan lari baru ke angkatannya sendiri. Oke, jadi kalau Hima punya event, ketua-ketua angkatannya tuh dikasih informasi untuk mengerahkan gitu. Buat ngegiring juga, misalkan nanti udah offline, ngegiring angkatannya buat ikut eventnya. Gitu. Nah terus selama online ini ketua angkatan ngapain? Selama online ini ketua angkatan ya info-info tentang webinar kayak gitu seminar. Misalkan dari prodi atau dari Hima ngasih tahu ada event, lari ke Riko atau langsung ke angkatan Riko. Langsung lu diarahin ke angkatan. Nggak terlalu banyak kerjaan sih ketika online, nggak serame offline. Jadi ya memang harapannya memang cepet-cepet offline ya. Iya betul. Wow, memang ternyata ya banyak juga kerjaan ketua angkatan ya. Tapi poin plusnya deket sama dosen sih. Poin plusnya deket sama dosen. Dosen. Bukannya deket sama dosen itu jadi beban kok. Jadi beban nggak sih lu deket sama dosen? Tergantung sih bang. Tergantung, kalau misalkan dosennya humble ya humble. Tapi kebetulan dosen gua di kampus tuh humble. Jadi nggak jadi beban, lu jadi ketua angkatan juga jadi anaknya, kelebihannya itu. Ya kadang serius ya, kalau misalkan serius kalau misalkan ada waktunya lah, kapan dia serius kapan dia bercanda ya. Dan mungkin jadi ketua angkatan gampang dapet cewek nggak sih? Jadi ketua angkatan tuh aduh berat juga ya. Berat juga jawabnya dia. Jangan-jangan dia setahun sekali kan cewek nih. Enggak dong, gue orangnya setia. Setiap tikungan ada. Jadi ketua angkatan tuh enggak dikenal adik tingkat gitu. Dikenal adik tingkat, dikenal jurusan lain, dikenal cutting. Cuma tetap harus jaga image di depan mahasiswanya kan. Jadi kayak jaga wibawa ya lu ya. Jaga wibawa. Kalau cewek susah-susah juga sih. Susah. Tapi lu sekarang punya cewek kan? Alhamdulillah punya cewek. Alhamdulillah. Mantap ya. Nah, oke nih. Buat kalian semua yang nonton video ini, yang mau mau nyampein nih, aspirasi ya waktu angkatannya gitu kan, lu udah 3 tahunan lebih ya kok ya. 3 tahun lebih dan pasti ada pro kontra ya kok ya, terhadap lu kan, namanya manusia kan teman-teman. Buat lu yang pengen menyampaikan aspirasi tapi nggak berani langsung ngomong sama ketua angkatannya, boleh nanti komentar di sini, nanti gue bisa sampaikan ke
ketua angkatan kalian. Oke? Guys, kok thank you buat waktunya kok. Ya, sama-sama, Bang. Bentar lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, mantap. Ngopi bareng mahasiswa walaupun kita nggak ada kopinya kok. On the way. Kopi bareng mahasiswa kita nggak ada kopinya di malam-malam. Aduh, oke kok. Thank you banget. Udah mampir, nanti kita ngobrol lagi apa ya. Oke. Nah, gitu di video kali ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Oke, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share channel Hardy G. Oke, bye.